Halo geng, ketemu lagi. Selamat datang di channel aku ya geng. Ini channel aku membahas tentang keseharian aku, tentang ini yang aku sebut sebagai daily vlog. Dan ini geng, aku bercerita apapun yang terjadi di kehidupan aku di detik ini, di jam ini, dan di waktu ini. Maka itulah yang akan aku ceritakan. Dan sambil aku mengambil manfaatnya geng. Dan kali ini aku mau bahas tentang sebuah pendakian lagi ya geng. Kalian udah dengar ya suara aku begini. Suara aku agak-agak ya, waktu mendaki kemarin ke bukit Sapu Angin kemarin, aku banyak dan juga sih banyak ngopinya juga, dan tidur pun kurang. Ini adalah sesuatu hal yang resiko yang memang akan selalu ada dimanapun bagi mereka yang suka menikmatin alam. Jadi geng, kali ini aku mau bahas tentang sebuah tip-tip agar kamu tetap dibutuhkan dalam sebuah pendakian selanjutnya, ataupun kamu masih tetap pokoknya diajak terus lah kalau kamu mau camp. Kalau ada teman kamu mau camp, dia pasti ngajak kamu, kita camp yuk. Ini adalah tip-tip yang akan aku berikan sesuai dengan pelajaran yang aku dapat, bukan sesuatu yang aku baca di blog. Dan ini adalah aku dapatkan dengan pemikiran aku dan dengan segala pelajaran yang terjadi di antara aku dengan teman-teman aku, dengan pembelajaran yang ada. Maka inilah yang aku buat geng. Jadi tips agar kalian tetap dibutuhkan teman kamu di saat dia mau nanjak, di saat dia mau mendaki untuk menikmati alam. Jadi gak ada ruginya kalau kamu menurutin seperti ini loh geng. Tidak akan pernah ada ruginya. Jadi satu, kamu harus mempunyai kepribadian yang benar-benar kalem dan luar biasa baik. Iya toh, jika kita berteman, kita mendaki, kita mendaki perdana ya, maksudnya tuh perdana kita mendaki bersama dengan si A, karena kita tidak saling kenal sifat kita, otomatis kan di saat dia tidak mengenal sifat kita dan kita pun tidak mengenal sifat dia. Jadi di saat pendakian itu kita harus benar-benar mempunyai jiwa yang kalem, berpribadi yang baik, dan punya prinsip yang benar-benar memukau dan bisa membuat dia itu kangen, pengen ngajak kamu lagi di pendakian selanjutnya geng. Karena kalian tahu, sebuah pendakian, sebuah tim terkadang juga sih di saat satu tim itu benar-benar asik, kita mendaki ke gunung ini, it's okay, kita mendaki bersama, dan akhirnya di pendakian selanjutnya tidak akan pernah ada lagi, kita tidak diajak lagi. Why? Karena mereka ilfil dengan kita, semua karena kita juga loh geng. Jadi makanya itu kita harus punya low profile, kita harus benar-benar berendah hati, kita baik, dan kita benar-benar kalem. Di sini maksudnya itu geng, di saat pendakian itu kita harus benar-benar mengeluarkan pribadi kita yang baik-baiknya aja. Kita harus menjauhkan tentang sifat buruk kita. Mungkin kita punya rasa sifat buruk juga sih, seperti egois. Itu harus benar-benar kita jauhkan, kita kesampingkan. Dimana di sini kita harus membuat keadaan teman baru kita ini nyaman dengan kita di saat kita menjadi satu tim dalam sebuah pendakian itu loh geng. Jadi di sini nih ya, kita berbuat baik, kita menolong dia, kita tanpa ada sebuah kata-kata juga kita keluarkan kata-kata yang seperti yang misalnya mengatakan, oh aku lebih hebat, aku lebih ini, aku lebih ini, aku lebih ini. Waste, di loss, dibuang, jangan pernah ada lagi. Jadi berkatalah dengan baik, love what will aja, kita merendahkan diri saja. Jangan pernah untuk mengatakan seolah-olah oh kita pengen menunjukkan tentang kita bahwa kita lebih hebat. Nggak usah. Karena hal begini geng, terkadang sih kebanyakan itu membuat mereka itu ilfeel. Tim kamu sebagian itu akan ilfeel dengan kamu.
Dan makanya itu akhirnya di pendakian selanjutnya kita ditinggal, kita tidak diajak. Jadi apa kabar melihat teman-teman kamu mendaki, sedangkan kita di rumah tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kasih kabar, tanpa ada pamflet. Mereka mendaki, kita ditinggal semua karena keegoisan kita juga, karena kita tidak pernah mempunyai pribadi yang baik. Dan kedua, geng, di saat kamu mendaki, di saat kamu trek di dalam satu tim itu, cobalah kamu untuk selalu bersama. Perlihatkan kebersamaan kamu dengan teman-teman baru kamu ini. Jadi, di sini, geng, kamu perlu untuk penyesuaian. Jadi, kamu menyesuaikan tentang diri kamu kepada teman-teman baru kamu. Kita lihat, kita baca tentang mereka, dan kita turuti tentang mereka. Menuruti itu bukan arti kita diinjak ya, dan menuruti itu bukan arti kita menjadi pembantu. Jadi kita mengenali pribadi mereka, dan kita dalam pendakian itu tetap terus memperlihatkan hal yang membuat mereka nyaman. Jadi dalam pendakian itu, geng, di dalam sebuah trek itu, di jalur itu, jangan pernah untuk berinisiatif meninggalkan mereka hanya karena menganggap mereka itu lambat dan kita cepat. Ini juga salah satu egoisme yang benar-benar akan membuat mereka ilfil. Jadi jika kita mendaki bersama, kita satu tim, it's okay, kita jalan bersama, kita sesuaikan dan kita ambil jalur diri kita untuk bisa menyetarakan dengan mereka. Jadi, geng, kita juga tidak perlu untuk berkata bahwa kita akan lebih cepat. Maka jangan pernah untuk menjadi pendaki berkaki 1000. Jangan pernah loh, geng. Karena ini juga salah satu yang membuat mereka akan ilfil. Pasti nanti setelah selesai pendakian, pasti mereka membilang, oh, si A ini di saat trek dia cepat banget, dia meninggalkan. Apakah ini teman satu tim? Tidak. Dan akhirnya di saat kita suka meninggalkan hanya karena egois kita, dan akhirnya kita pun akan dijadikan bahan omongan orang di saat tim sudah selesai pendakian, dan mereka pun ilfil, dan tentunya mereka tidak akan pernah lagi mengajak kamu, dan kamu bukan bagian dari tim mereka lagi. Jadi, geng, di saat pendakian tak perlu untuk berkaki 1000 dan tak perlu untuk meninggalkan mereka. Tetaplah stay bersama, kecuali kita ada perjanjian dan kita minta izin dulu dengan mereka. Kita wajib izin loh. Misal kita mau duluan, aku tuh mau BAB, aku duluan ya, di sana ada aliran sungai. Aku BAB, aku duluan dan aku tunggu di situ. Mereka bilang it's okay, ya it's okay, kita lanjut. Tapi di sana kita wajib menunggu mereka. Kita wajib menunggu mereka meskipun kita ketiduran, karena kita merasa satu tim itu kita wajib menunggu. Tapi kita tetap mempunyai hati yang benar-benar sabar. Dan selanjutnya, geng, terus pancarkan aura persahabatan kamu apapun itu dan bagaimanapun bentuknya. Di saat ada teman kamu yang lemah, kamu tetap mewakili hati kamu. Kamu berkata, gak apa-apa, semangat. Memberi semangat itu juga adalah salah satu aura persahabatan kita, di mana mereka akan merasa nyaman. Mereka tidak merasa untuk didiskriminasi. Ya toh? Jadi karena kita satu tim, karena kita dalam satu pendakian dan di jalur, kita harus benar-benar memperlihatkan rasa karakter persahabatan kita. Itu yang sangat perlu banget tuh, geng. Karena jika kita dalam sebuah pendakian, kita dalam trek dengan orang yang tidak kita kenal, dan kita cuma cuek, dan kita tidak pernah pengen bercanda, otomatis kan mereka juga takut. Siapa tahu katanya mereka kamu itu pemarah. Jadi kita tetap memperlihatkan aura persahabatan kita dengan tersenyum, dengan memberikan semangat, dan dengan bicara apa adanya, tanpa harus berlebih-lebih dan tanpa ada kata-kata dusta. Jadi kan selanjutnya, jika dalam pendakian itu kamu dalam satu tim, otomatis kan kamu akan makan bersama. Jadi, geng, jika sudah perjanjian kita makan bersama, is okay, kita makan bersama. Ya, keluarkanlah makanan kamu dan tumpuk di
tempat saat mau masak, karena kan kita mau makan bersama, otomatis semua barang masing-masing keluarkan dan digabung untuk kita makan. Jadi ini adalah salah satu juga bentuk dari aura persahabatan kita, dan juga bentuk ini lupa gue. Dan ini juga adalah bentuk pedulian kita terhadap teman. Jadi di saat kita camp, di saat kita trek bersama mereka dengan satu tim yang kita anggap satu tim kita, jadi kita tidak pernah untuk makan sendiri di dalam tenda. Terkadang kan, aku yakin kalian pasti pernah juga mengetahui dan melihat teman tim kamu makan sendirian dalam tenda. Pas saat kita mau makan bareng, kita nawarin makan bareng, dia keluar lagi, dia makan juga. Di sana udah makan dalam tenda sendirian, di sini makan lagi double. Rakus banget itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, geng? Mereka pasti mengingat tentang pribadi kita yang seperti ini, rakusnya kita. Dan kita tidak mau berbagi di saat kita melakukan perjalanan bersama. Di situ juga menjadi satu momen yang nantinya di saat setelah selesai pendakian dan pulang ke rumah masing-masing, kita tak akan pernah lagi dihubungin mereka untuk bisa bersama dan untuk bisa mendaki lagi di selanjutnya. Inilah, geng, makanya itu kita perlu banget menyadari bagaimana agar kita tetap dibutuhkan teman di saat kita mendaki, dan kita tetap diajakin untuk pendakian selanjutnya, ditawarin untuk pendakian selanjutnya. Makanya kita harus gunakan trik-trik begini loh, geng. Dan lagi otomatis dalam pendakian itu kita juga wajib untuk menawarkan satu hal, kita menolong ya. Kita mungkin sebagai satu kata kita basa-basi. Mungkin ada teman yang keberatan, kamu kecapean, iya aku bawakan sebentar ya, nanti segini sampai di sini kamu bawa lagi gitu kan. Jadi kalau kamu pun pengen menolong teman yang keberatan, kamu membawakan untuk meringankan beban dia sebentar agar penat dia hilang, dan kita membawa peralatan dia, kita juga harus punya perjanjian agar kita tidak menjadi bagian orang yang dianggap pembantu. Jadi, geng, jika kamu menolong untuk membawakan keril mereka di saat pendakian, aku akan bawakan keril kamu di sini sampai ke pos ini aja ya. Sebagai kata artian untuk menolong dia merehatkan badan, untuk menghilangkan rasa sakitnya yang telah tadi membawa beban. Dan kita mampu, ya udah kita bawakan. Yang penting kita menolong dengan niat baik, dan kita tidak membawa atau menolong sampai membawakan kerilnya sampai ke puncak. Jangan, nanti kita yang cedera, kita juga yang bahaya. Jadi kita niat menolong, is okay, kita tolong. Jika ada teman juga yang kelelahan, ya tolonglah, kita kasih obat-obatan, atau mungkin kita dari rumah kita bawa obat-obatan lebih seperti kayak vitamin, kayak apalah yang bentuknya bisa membuat keadaan itu dia itu merasa nyaman. Oh, untung ada si A telah menolong aku dengan obat-obatan ini, dan aku bisa enak, dia bilang gitu kan. Jadi, gengs, lagi di saat kita mendaki itu, di saat kita satu tim itu, kita jangan pernah ada kata untuk berprasangka buruk. Makanya itu kan, tadi tuh aku bilang, kita tetap memanjakan aura persahabatan kita tetap banyak bicara dengan seadanya, tanpa harus melebih-lebihkan dan tanpa ada berdusta. Jadi di sini kan, kita bisa menjadi nyaman. Jadi, geng, di saat kita mendaki bersama teman-teman baru tadi, lalu mereka ngomong berbisik di sana, kita nggak perlu untuk berprasangka buruk loh, geng. Tetapkan kita berprasangka baik saja. Mereka mungkin lagi menggosipkan sesuatu hal yang mungkin sifatnya itu rahasia tanpa kita ketahui. Mungkin dia lagi membicarakan orang lain, tapi dia tidak membicarakan kita. Jadi jangan pernah menganggap mereka sedang membicarakan kita loh, geng. Karena jika kita terus untuk berprasangka buruk di saat pendakian, ini juga salah satu cara yang membuat mereka itu ilfil dengan kita, dan akhirnya di pendakian selanjutnya mereka gak akan pernah lagi ngajakin kita. Why? Karena mereka menganggap kita itu lemah hati. Iya toh?
lemah hati. Jadi seharusnya dalam pendakian itu pun akan selalu terjadi yang namanya canda dan tawa. Terkadang ada sifat teman yang candanya itu kadang-kadang berlebihan. Berlebihannya itu seperti mengejek kita atau membuat mengejek kita lah, yang membuat kita nggak nyaman. Tapi kita harus benar-benar bisa menyadari dan kita harus membangunkan jiwa kita bahwa kita tidak akan pernah marah, bahwa kita tidak akan tersinggung karena hal kata-kata yang mereka buat hanya untuk membuat suasana kita bisa terhibur, suasana kita bisa hidup kembali dalam pendakian. Jadi bila ada teman berbisik, is okay, biarkan mereka berbisik. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka sedang membisikkan tentang kita. Dan jika ada teman-teman yang sedang mempercandakan kita anggap aja ini adalah sesuatu lelucon yang menggemaskan, dan kita jangan pernah untuk tersinggung loh, geng. Karena jika kita tersinggung, ya udah, itu kita lemah, kita akan dianggap orang yang bermental lemah, dan akhirnya kita pun tidak akan pernah lagi untuk diajak mendaki bareng. Jadi geng, jika kamu pengen pendakian kamu selanjutnya diajak lagi oleh teman-teman baru itu, mungkin kan di dalam teman-teman baru itu mungkin mereka sudah ada teman berlima. Siapa tahu mereka mau ngajak kita lagi karena kita memenuhi syarat tadi. Kita tidak mengganggu, kita berbicara baik, kita tidak berlebih-lebihan, dan kita tidak berprasangka buruk, dan kita tetap membantu. Ya toh. Juga geng, lagi kita dalam pendakian pun, dalam misalnya kita tetap akan dibutuhkan teman. Misalnya kita udah menjadi teman baik, kita beberapa kali udah camp bareng dengan dia, dengan si A. Jadi di sini adalah masalah keuangan lagi loh, geng. Di saat masalah keuangan ini, kita jangan pernah untuk berdusta bahwa kita tidak pernah punya uang. Di saat si A ngajak, oh kita kesini yuk, it's okay, kita ajak. Kalau kita punya uang, it's okay, kita berbagi. Bagi rokok, beli rokok, beli makanan, kita berbagi gitu. Kita membelikan teman. Jadi kan dia juga merasa nyaman selama dia tidak pernah untuk memperalat kita, memperalat keuangan kita. Ya toh. Nah, jadi kita sekali-kali lah berbagi. Dan kalau bisa berbagi terus sih. Jadi teman juga pengen selalu ngajak kita. Dan juga di saat kita nggak punya uang, lalu teman itu ngajak kita harus benar-benar jujur. Aku nggak punya uang sepeser pun, dan perlihatkan dong isi dompetmu. Jadi jangan pernah untuk berkata aku nggak punya uang. Ya udah, nggak apa-apa, dia bilang kita berangkat, aku punya uang, dan ternyata dompet kita jatuh dan kelihatan duit kita banyak 1 juta dalam dompet. Jadi apa kabar? Ini juga salah satu membuat teman kamu itu ilfil, dan mereka malas lagi untuk camp bareng sama kamu. Dan akhirnya kita nggak punya teman lagi. Jadi geng, jika kita mau camp, kita mau punya teman selalu untuk mendaki, teman duet selalu untuk mendaki, dan kita selalu diajak, kita harus benar-benar mempunyai banyak hal yang membuat mereka kangen dengan kita. Ya udah geng, ini aja tip agar kamu bisa mendaki. Dibutuhkan orang, bukan maksudnya dibutuhkan orang itu bukannya kita dibutuhkan untuk kita membawakan carrier mereka atau ngangkut ini ngangkut itu, enggak. Tapi mereka akan selalu kangen untuk ngajakin kita karena kita nyaman bagi mereka. Makanya itu geng, pergunakan saja tip ini. Ini hanyalah tip yang aku dapat dengan caraku, dengan cara pikirku, bukan tip yang ala-ala mereka yang sudah keren di sana. Karena aku mengakui diriku, aku belum keren, dan aku belum pernah menjadi seorang pendaki yang handal. Aku hanya seorang penikmat alam. Ya, kita mendaki dan terus kita menikmatin alam. Yaudah geng, thank you yang udah nonton ya. Thank you, dadah.